Halo semua pengguna Kasir Laundry, di sini kami akan menjelaskan terkait update versi 30395. Nah, sebelumnya itu kan 3039.4. Nah, untuk menandakan aplikasi Anda sudah terupdate atau tidak itu sangat mudah. Jadi ketika kita masuk aplikasi, kalau yang belum itu belakangnya itu 39.4, kalau yang sudah 39.5. Seperti itu. Oke, jadi kalau yang belum nanti tinggal ke Play Store saja dan download. Langsung saja, jadi untuk fitur mayor dan minornya itu saya jelaskan dulu untuk fitur mayornya. Untuk fitur mayornya itu yang pertama, ada order hari ini itu bisa diklik. Jadi order hari ini itu sekarang bisa diklik dan menjelaskan terkait omset hari ini. Seperti itu. Jadi di sini ada yang lunas dan belum lunasnya itu ada listnya. Kalau yang sebelumnya kan kalau kita untuk omset ini tidak ada, hanya ada tulisan omset aja 45.000. Tapi di list bawahnya tidak ada karena di sini ada income, hanya ada income dan pengeluaran. Jadi kalau kita mau tahu list omset hari ini, kita klik order hari ini, keluar semua. Oke, lanjut. Yang kedua, kita ada namanya produk teralis. Kebetulan saya ini masuk sebagai kasir, jadi lihat statistik laporannya saya yakan, jadi bisa diklik, jadi dia bisa lihat. Untuk yang pertama, produk teralis. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan juga, ini ada perubahan tata letak ya. Jadi yang pertama itu ada transaksi, keuangan, pengeluaran, non tunai, produk teralis, laporan kasir, produk teralis oleh kasir atau by kasir, laporan pelanggan terbanyak. Ini laporan pelanggan order terbanyak, ada download data pelanggan. Ini termasuk fitur mayor juga untuk download data pelanggan. Jadi kita bisa download data pelanggannya. Nah, ini untuk laporan pelanggan terbanyak itu, kalau sebelumnya itu laporan KG, PIS atau meter persegi, kita ganti judulnya saja. Jadi laporan pelanggan terbanyak. Jadi ini untuk menentukan siapa sih pelanggan pada periode yang kita pilih yang paling banyak ordernya. Seperti jadi pelanggan paling banyak order. Oke, langsung tadi ke penjelasan produk teralis. Nah, ini produk teralis ini kita bisa search periodenya dari kapan sampai kapan. Kebetulan saya hari ini, kita lihat nanti datanya itu cucian yang paling atau jasa produk terbanyak itu akan paling atas, yang paling sedikit nanti di bawah. Seperti jadi rankingnya itu paling atas. Kita misalkan pilih kebetulan ini all, kalau misalnya kita kiloan nanti dia muncul hanya kiloan saja. Jadi jasa yang paling banyak order itu nanti paling atas yang paling mana. Oke, lalu untuk catatannya, produk teralis ini hanya bisa berfungsi atau menampilkan data. Yang pertama, ketika kita sudah update aplikasi. Yang kedua, data transaksi ini atau yang bisa kita tarik itu setelah kita update. Jadi transaksi setelah kita update. Yang sebelumnya itu tidak bisa, mohon maaf. Jadi yang hanya bisa itu setelah update, lalu kita buat transaksi. Nah, itu. Dan seterusnya baru kita bisa tarik di laporan teralis ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi namanya kita ada penambahan di metode bayar. Nah, untuk metode bayar ini kita yang non tunai itu ada namanya kris. Nah, untuk kris sambil saya jelasin juga fitur yang lain. Ketika kita transaksi itu sambil menuju fitur kris itu ada di mana untuk penambahan non tunai kris itu. Nah, di sini kita ada namanya, saya pilih dulu pelanggannya, ada namanya lihat keranjang. Jadi kalau kita misalkan kita order ini, misalkan 1 kilo, lalu misalkan ini 2 piece. Nah, ternyata ada salah. Kalau sebelumnya kan kita ke page selanjutnya, ya sebetulnya di sini juga kita bisa hapus. Bisa kalau kita mau ke meja aja, kita hapus aja. Seperti itu. Nah, ini akan jadi ke meja saja sekarang. Oke, lanjut. Nah, di sini jadi hanya ke meja saja. Lalu di sini saya juga jelaskan ada beberapa fitur mayor juga. Di sini jadikan prioritas. Ini solusi untuk yang cucian per jam. Jadi di kita ini belum ada fitur untuk estimasi pengerjaan per jam. Adanya itu kan per hari ini di sini. Seperti itu. Jadi solusinya di sini jadikan prioritas bahwa cucian itu harus segera diselesaikan. Jadi ini untuk solusi yang cuciannya per jam, kita jadikan prioritas. Jadi nanti di list order itu ada tulisan prioritas.
Oke, lanjut. Nah, ini saya coba tes tulisan untuk notesnya. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan untuk metode bayar kris kita tambahkan di sini kris. Jadi bisa ada. Jadi tetap Bapak atau Ibu siapkan saja krisnya. Lalu nanti kalau ada orang bayar kris, bayar kris langsung ke Bapak Ibu. Di sini hanya untuk seperti biasa hanya pengkategorian saja siapa sih yang bayar non tunai itu kemana aja. Jadi kita memang sengaja tidak tampung uang customer seperti itu, pelanggan atau pengguna kasih laundry. Nah, di sini saya coba bayar nanti juga karena saya menjelaskan. Misalkan kalau ada kasusnya, di sini kan belum tentu nih orang bayar cash atau non tunai. Nah, kalau misalkan orang itu bayarnya cash, itu klik ambil aja cukup. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bayar non tunai, jadi kita harus, nah di sini ada jadikan lunas dulu. Nah, pilih misalkan kita jadikan lunasnya BRI seperti itu. Nah, kita jadikan lunas BRI dulu atau di sini BCA, tadi saya kliknya, lalu klik ambil agar nanti di laporan itu terbaca orang ini bayar non tunai seperti itu. Coba kita cek, ya kita cek. Nah, di laporannya kita lihat non tunai. Jadi siapa aja sih pada periode ini yang bayar non tunai itu. Jadi kita bisa cek yang ke BCA berapa, yang ke kris berapa, seperti itu. Nah, ini untuk listnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini fitur mayornya juga yang banyak ditunggu itu ketika kita top up saldo untuk pelanggan, itu kita sekarang ada bukti top up-nya. Jadi kalau sebelumnya kan hanya di cetak nota itu atau kirim nota itu ada sisa saldo. Nah, sekarang tadi saya sudah coba, misalkan kita buat dari awal. Ini KG-nya belum ada, saldo KG misalkan deposit KG-nya itu 10 kg, harganya misalkan 70.000. Nah, di sini kita lalu langsung dilarikan ke history. Nah, kita bisa cetak seperti itu. Ataupun bisa ke sini, kita ke history saldo, bisa kita cetak. Oke, jadi sekarang bisa di print untuk bukti bahwa si customer sudah top up. Seperti itu. Lalu fitur mana itu? Yang pertama, selanjutnya itu dijadikan selesai. Itu ada namanya dijadikan ambil atau lunas itu ada di sebentar. Jadi kan sebelumnya, kalau kita fitur sebelumnya kan jadikan selesainya ada di luar. Jadi kita tidak perlu ke detail jadikan selesai. Bisa mudah nih. Dari luar jadikan selesai. Nah, kita tinggal ke selesai. Nah, di sini juga kita ada WA selesai dari sini. Luar juga tidak perlu masuk ke detail. Lalu jadikan ambil juga bisa. Tapi ini hanya untuk yang cash. Jadi kalau misalkan dia jadikan selesainya bayar non tunai, ya tetap tadi harus kita rubah dulu. Di sini ya. Dijadikan lunas dulu. Kita pilih misalkan dia ke GoPay. Ya, baru kita jadikan ambil. Seperti bisa dari sini ambilnya. Ataupun dari sini. Nanti dia akan pindah. Seperti itu. Nanti dia akan pindah ke ambil. Nah, seperti itu. Oke. Lalu lanjut. Nah, oke, untuk prioritas. Nah, nanti ketika dia jadi prioritas. Nanti itu, nah ini diambil. Di listnya itu, di data proses itu akan ada prioritas. Nah, ini untuk yang tadi ya. Sebetulnya prioritas juga bisa dari sini. Nah, kita jadikan prioritas itu bisa jadi di sini. Set prioritas, tapi kita fitur baru di depan juga bisa. Oke, untuk fitur mayornya nanti saya jelaskan juga, mungkin ada beberapa diselipkan di fitur minor. Oke, lanjut ke fitur minor. Jadi fitur minor itu ada beberapa perbaikan, penambahan, tapi tidak terlalu signifikan atau perbaikan bugs. Oke, yang pertama itu hapus data pelanggan. Jadi memang kalau di kita hapus data pelanggan itu yang pertama harus pemilik. Saya tidak bisa lakukan di sini. Jadi kemarin itu ada bugs, jadi kalau kita hapus, ketika kita back jadi double. Sebetulnya kita sudah terhapus, view-nya saja jadi 2, itu sudah terselesaikan. Lalu di laporan list ada nota urutnya. Jadi kalau yang sebelumnya, nah di sini itu tidak ada nomor nota urut, jadi hanya nomor nota unik saja. Misalkan ini nih, yang paling bawah TNKBS. Nah sebelumnya itu tidak ada slash 17. 17 itu kan urut. Nah, sekarang semua ada di sini. Seperti itu. Maupun di laporan keuangannya juga.
Oke, itu jadi nomor nota urut. Lalu ekspor laporan keuangan, keluarkan nama pelanggannya. Jadi kalau sebelumnya, nah di sini ketika kita ke laporan keuangan, misalkan, nah di sini, itu tidak ada nama pelanggannya. Nah sekarang ada. Sekarang ada nama pelanggannya. Nah kita tinggal di sini. Sekarang ada nama pelanggannya. Nah Ali, Andra, sekarang ada. Seperti itu. Nah kalau mau nge-save juga gampang sebetulnya, tinggal klik sini. Ya. Tinggal nanti ada di share. Nah ini bisa di save as ya. Untuk cara masaknya. Oke, kita back. Saya close dulu. Oke, lalu lanjut. Nah, terus di kasir kita keluarkan grafiknya juga. Kalau sebelumnya kan nggak ada, sekarang ada. Untuk kasir juga dapat. Kalau kita laporan yang apa namanya, nah ini kan di omset juga ada grafiknya. Ininya dibuat ya, jadi si kasir bisa lihat. Tergantung Bapak, bisa dikasih, mau dikasih lihat ya atau tidak. Seperti itu. Kasir grafik, lalu absensi. Nah, untuk absensi, sekarang tuh untuk misalkan ada kemarin ada masukan kan ada orang ganti shift. Nah untuk cara ganti shift itu sebetulnya cukup mudah, kita ke karyawan dulu. Nah kita ke sini kita pindah saja shiftnya dulu baru kita absen, baru simpan. Jadi kalau misalkan dia pindah shift itu wajib ke karyawan dulu, ke list pelanggannya atau list karyawannya kita pindahkan shiftnya dulu baru kita absen, seperti itu ya. Untuk pindah shift. Jadi wajib pindah dulu secara manual. Seperti itu. Lalu ada penadahan metode bayar cash. Oh, oke, tadi yang sudah. Search order nota urut. Nah, di search order juga sekarang kan kita munculkan nomor nota urutnya juga. Nah, kalau sebelumnya tidak ada nota urutnya. Aja nota acak. Sekarang ada untuk minornya. Lalu di kasir juga kita hapus banner yang bawah di sini. Karena kasir menurut para pengguna sih tidak perlu ya. Jadi dia kosong. Untuk bannernya tidak ada. Jadi hanya untuk pemilik saja. Nah, kemungkinan takutnya nanti untuk Bapak Ibu misalkan apa namanya banyak yang terlewat dari tadi mendengarkan cerita saya untuk update fitur ini. Nanti kita juga taruh di deskripsi ya. Untuk fiturnya apa saja sih yang diupdate. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan fitur poin 3.0.3 itu dicukupkan sekian. Jadi kalaupun ada masukan fitur baru bisa di komen di YouTube ini atau bisa disampaikan ke customer service kami. Terus kami juga minta maaf ada beberapa fitur yang mungkin kita cicil di fitur yang lainnya. Di update fitur yang lainnya. Seperti itu mungkin nanti di fitur 3.9.6. Seperti itu. Jadi ada beberapa fitur juga yang masukan itu belum kita kerjakan. Seperti itu. Jadi kami mohon maaf. Jadi kalau mau masukkan saran lagi atau masukan bisa diberikan ke komen atau ke CS. Nanti kita coba rundingkan dengan tim. Ini prioritas atau kita masukkan dahulu atau memang ini tidak bisa diimplementasikan. Seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk masukannya dari para pengguna kasir laundry dan mohon maaf jika ada beberapa masukan yang tidak diimplementasikan atau belum kita kerjakan. Sekian dan terima kasih.